Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita kembali bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak karunia-Nya kepada kita. Dan terkhusus pada malam hari ini, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas amal ibadah kita pada saat ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala halaman 7. Kalam. Arti kalam itu berkata-kata. Kalau kita sudah berbicara tentang berkata-kata, barangkali langsung saja pikiran kita ini namanya berkata-kata itu lalu ada huruf, ada suara. Gitu kalau pikiran kita si Ano berkata-kata, maka langsung aja di dalam kepala kita nih orang tuh bila berpandir, bila berkata-kata lalu ada suara, ada huruf. Nah, perlu kita ketahui bersama, makanya di sini Allah memiliki sifat kalam. Arti kalam di sini tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa bersuara. Kalam di sini kalau kita ambil di dalam istilah bahasa Indonesia, artinya tuh sebenarnya berkomunikasi. Komunikasi. Kalau sudah kita mengambil kata-kata komunikasi, maka di situ kita tidak lagi terpaku dengan huruf dan suara. Itu sudah menyeluruh sifatnya. Kalau bahasa Arab, kalau berpandir, berhuruf, bersuara. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, ada suara, ada huruf. Qil, qal, berpandir, berkata-kata. Nah ini bedanya antara kalamun dengan qal tadi. Kalau qal berpender itu bahuruf bersuara. Bahuruf bersuara. Qala. Makanya di sini diambil kata-kata wa kallamallahu Musa taklima, bermula Allah berkomunikasi dengan Musa dengan sempurnanya komunikasi. Itu ada firman-Nya. Jadi arti kalam ini kalau di sini kan berkata-kata. Nah, maka mustahil keluh. Kita bisa lah kalau bisa berkomunikasi. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata-kata. Jadi jangan berpikir kita kayak ini. Nabi Musa naik ke gunung Tursina. Ya kalau mau ambil firman Tuhan ke gunung Tursina kisahnya.
naik sini ke situ. Lalu ada umpama di atas langit di bepandir ya Musa misalnya. Nah ini berarti kita ini membayangkan bahwa Allah itu bepandir nah kayak kita awal di atas kayak pelem. Ada gurunya berjanggut kayak ini betul berhilang. Mana guru nih? Wahai cucuku, turunlah gunung. Laksanakan tegakkan kebenaran. Itu toh bunyinya dia. Lalu kita kayak itu tuh membayangkan misalnya Nabi Musa tuh dipanggil Tuhan tuh kayak itu. Ya Musa, misalnya gitu kan. Itu artinya Tuhan kalau dibayangkan bila kayak itu maka Allah Ta'ala maha suci daripada wa ma khatara bil bal kalau jasidin ailin muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal sudah kalau semalam itu dalil apa ijmali Allah itu maha disifati dengan segala sifat kesempurnaan munazzahun ala kulli naqsin maha suci dia daripada segala sifat kekurangan wa ma khatara bil bal bahkan kada hawa sama sekali dibayangkan dengan apapun di dalam hati kita itu. Kalau kita bisa bayangkan begitu berarti Tuhan masih kalau dibayangkan berarti masih berhala itu ada di dalam kepala kita itu. Jadi jangan membayangkan Tuhan wah kok itu pikiran Nabi Musa atau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke puncak Mi'raj di Mustawa, ini Mustawa tempat beristiwa bersemayam. Siapa bersemayam? Allah. Lalu Allah berpandir misalnya ujar Nabi at-tahiyyatu wa barakatus salawatu thayyibatu lillah. Lalu disahauti Allah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuh misalnya. Lalu disahauti Nabi assalamu alayna wa ala billahi salihin asyhadu an la ilaha illallah ya Nabi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujar Allah Ta'ala Allahumma shalli ala itu tuh kalau Nabi bersautan lawan Allah Ta'ala. Lalu kita membayangkan pokoknya yang paman Nabi duduk di sawah itu berhala jadi berhala itu ada mesti batu kayu apa yang ciptakan di dalam kapal apian membayangkan bahwa kayak itu Tuhan tuh berhala dan itu lebih berbahaya daripada berhala yang kejuran berwujud itu. Ini masalah kalam nih hati-hati benar. Nah ini ulun kesahkan tentang kalam ini bahari pembunuhan ratusan ribu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Abbasiyah yang pahamnya itu Mu'tazilah. Khalifah Abbasiyah pernah berpaham Mu'tazilah. Jadi mazhab resmi akidah negara bukan Ahlussunnah waktu itu, tapi Mu'tazilah. Para ulama Ahlussunnah ditekan supaya mengakui paham Mu'tazilah itu, termasuk di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Kawan sidin bertiga dimasukkan dalam penjara, berdua mati. Imam siapa kali kan ngadu sidin. Imam Hanbali bisin lagi meninggal. Apa siksa mana namanya? Untuk waktu itu meninggal khalifahnya meninggal, diganti oleh khalifah baru yang berpaham Ahlussunnah. Akhirnya Imam Hanbali dibebaskan. Itu terus berjalan, berganti khalifah berganti akidah, sampai zaman-zaman berikutnya Khalifah Al-Ma'mun apa kada salah itu sampai dieksekusi ribuan ulama matian disumbalihi. Gara-garanya apa? Quran makhluk. Itu fitnah yang paling besar itu. Kisah Quran makhluk. Quran disuruhnya memandangkan bahwa Quran itu adalah makhluk. Memang dari segi kertasnya, wujudannya, kertas itu, ya Allah, makhluk.
Apalagi tintanya menulis maklap. Kenapa jadi Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk? Karena Quran ini dia bahuruf. Kan Quran kita itu bahuruf. Maka itu disebut kalamullah. Kalamullah kenapa jadi bahuruf? Sedangkan huruf itu adalah makhluk. Nah ini membingungkan kita juga. Nah makanya di sini kayaknya ada kisahnya takluk dilalah, takluk dalalah, kalam itu takluk dalalah. Kalam yang berhuruf itu tadi menunjukkan kalam kadim, maka kada boleh kalam nang berhuruf itu disebut makhluk. Tuh makanya kita sebut Al-Quran kalamullah, karena dia menunjukkan ya. Kayak ini aja, nah ini contoh aja, pakai contoh. Dinding ini warnanya putih, dindingnya putih, dindingnya putih. Nih anak memberikan pemahaman. Sekarang berhuruf bersuara lah putih nih, putih nih. Lalu pian tulis putih, dinding yang putih. Artinya apa? Tulisan pian itu menunjukkan ini. Nah kada huruf bersuara nih, makanya adab kita nang ini kada boleh disebut makhluk karena ini menunjukkan nabi. Artinya kalau Allah yang tertulis di situ dibahasakan ke dalam bahasa manusia. Paham lah biar di bahasa contoh biar merasa di dalam hati ini sadih. Adalah hurufnya, adalah suaranya, cuma pian tulis aku sadih. Pian tulis di situ tulisan aku sadih atau pian kebandir aku sadih. Itu di kalam yang di dalam sini nih, yang di dalam dada pian nih diungkapkan ke dalam bentuk tulisan, diungkapkan ke dalam bentuk suara. Jelas di sini. Nah itu. Jadi ini tadi menunjukkan. Makanya kita karena ini menunjukkan ada boleh disebut makhluk. Nah di sini pemahaman para ulama kita. Nah, sekali lagi kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak beri'rab. Ada yang baris atas, baris bawah, pakai tanwin, pakai tasdid. Itu kada pakai itu Allah Ta'ala. Nang ada di tulisan di Quran itu dibahasakan lawan bahasa kita. Jelas. Kalam Allah nang kadim, nang kada berhuruf bersuara dibahasakan ke dalam bahasa kita. Ulun sampai situ aja dulu buka akal. Bahasanya kena masalah mendalam ini bahaya benar ini. Jadi tauhid itu intinya pembahasan tauhid nang paling berbahaya itu satu di wahdaniyah, dua di mukhalafatul lil hawadis. Ini yang paling banyak terberusuk di wahdaniyah sebutin. Yang kedua, yang ketiga di kalam ini, dan yang paling sulit ini di mukhalafatul lil hawadis. Bisa tahu lapis di situ. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran itu kadang-kadang menunjukkan seperti Allah itu memiliki kayak kita tuh, Allah sari, Allah gembira, Allah senang, Allah sakit. Itu kalau di dalam hadis diskusi itu, aku sakit ya Tuhan, kenapa ikam kada datang mailangi? Tuhan bisa sakit atau Tuhan tertawa di dalam hadis qudsi itu. Bila hambaku datang dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Wah, itu betis Tuhan deh. Malah ada lagi di dalam Quran itu, di dalam hadis itu, apabila sepertiga malam terakhir Tuhan turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia berarti tidak terus ke bawah. Lalu di kepala kita nih betangga kalau itu turun Tuhan kita bilang, hah? Menjambak benar itu. Makanya kalau ada belajar sifat 20
ini terjebak di situ jurang bisa Tuhan akan berserupa itu lam yalid wa lam yulad kan ingat wa lam yakul lahu kufuwan ahad kan ingat laisa kamitslihi syai'un bisa ingat lagi kenapa ini ayat-ayat Tuhan berduduk Tuhan bersila Tuhan bertangan Tuhan bermata wal fulkil ladzi tajri fil bahri bi a'yunina di dalam Quran dan itu kapal-kapal berlayar di lautan dengan mata kami ya Tuhan dengan mata kami bi a'yunina arti ayun itu kan mata nah berarti Tuhan bermata di sini ini Quran buatnya aja jangan sampai kita menolak Quran bahaya ini kafir bila menolak ayat Quran jujur aja kade ingat lawan ayat muhkamatun wa minha mutasyabihatun di dalam Quran sesungguhnya ayat-ayat itu ada yang syarih ada yang mutasyabihat mutasyabihat itu yang tasabuh arti tasabuh itu nang samar-samar menyerupakan itu tasabuh marahnya mudir menyerupa gitu tangan Tuhan adalah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala di dalam surat Al-Fatihah tangan Tuhan berada di atas tangan mereka yadullah tangan Allah nah itu tak banyak kita ini wa kallamallahu Musa taklima termasuk ayat-ayat tasabihat juga wa kallamallahu Musa taklima dan berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan sempurna perkataan coba makanya Allah di situ Musa taklima kallamallahu taklima sempurna perkataan ini ada rahasianya sudah bukan perkataan biasa berarti ini kenapa kalau Allah Ta'ala itu berucap huruf bersuara bahkan berilat bermuntung berarti Allah Ta'ala kada kuasa kenapa karena suara tapi lagi ilat muntung udara yang keluar membentuk huruf-huruf itu semua adalah alat ya Allah alat buntung ada ilat kan ada kurang alatnya ada bandir itu tuh membuktikan bahwa itu adalah alat Allah Maha Suci memerlukan alat-alat itu mana sudah sampai kita pada ya kan apa qiyamuhu binafsi Allah itu berdiri dengan sendiri tidak memerlukan ini tidak memerlukan itu itu dah sampai situ jadi masalah ini nah sekarang maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah jua adanya. Jadi bila hendak banyak disambut Tuhan, banyakin menyambut Tuhan. Ya Allah, menyambut Tuhan, jangan menyambut kada baik, disambut Tuhan juga kada baik. Kita aja bila menyumpahi orang, siap-siap disumpahi orang itu. Bila kita kata muji orang, dipuji orang juga. Bila kita nyumpahi mahina orang, dihina orang juga. Biar walaupun kalahin untung lawan orang, menghina orang, dihinanya juga sama. Woi kamu apa mau baiknya? Iya sama tuh. Ya mentol aja, mentol. Ujar guru Jude, orang itu kayak apa kita? Orang tuh kayak apa kita? Karena mukmin itu bagi mukmin yang lainnya seperti cermin. Jadi memantulakan aslinya.
kayak apa aslinya nangka itu juga pantulannya kecuali cerminnya cermin rusak. Nah cermin rusak ini biar bumas retak atap piu-piu di muhatabnya atau cerminnya binjut anunya ini nah dalamnya cermin masalahnya. Nah tapi kalau si Abdul Qadir Jilani apa di sini nah cermin mukmin cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin yang pertama kita, mukmin yang kedua adalah Allah, karena Allah itu adalah al-mukmin lah. Nah itu dah. Lalu kan dalam sini mengisahnya si Abdul Qadir itu nang kayak apa kita lawan Tuhan, itulah Tuhan lawan kita. Bila kita sangka buruk lawan Tuhan maka buruk, bila nyangka baik maka baik. Itu dah. Bila kita memadahkan Tuhan pemberian, memadahkan Tuhan pengasih dasar asli yang seorang pengasih meminta Tuhan pemurah dan dadapan. Bujurnya seorang nih pengasih meminta Tuhan pemurah walau dadapan. Seorang, nah itu tuh. Seorang ini mestinya nang kayak hendak berilmu nih. Ya kalau hendak berilmu nih, disiapakan bejana ilmu. Lalu Tuhan memberi ilmu apa di bejana ilmu? Bejana ilmu kenapa? Merasa mungul. Itu bejana ilmu. Mun sudah merasa pintar pada hulu. Mun sudah merasa pintar pada hulu. Pintar ya Tuhan Tuhan sudah pintar ya dah dijadiin dah ya itu ya itu nomor luang aja. Nah jadi banyak-banyak berzikir lawan Allah supaya disambat Allah. Dan Allah ini bila menyambat orang itu di bubuhan sidin juga bubuhan Tuhan. Allah bubuhan Tuhan ujar orang ujar basokul ahlullah itu bubuhan Tuhan. Ini maka kalau sudah ahlullah Allah ini menyambat lawan bubuhan sidin lawan wali-wali Allah. Kada tahu orang tu wali Allah. Kada tahu nang tahu wali Allah Allah lalu diberitahunya lawan kekasih-kekasihnya, wahai para kekasihku, nah aku padehi lawan gua nikamlah, aku cinta lawan inya. Orangnya di kampung ano, di bujo ano, rumahnya namanya ini, kasariannya kayak ini. Aku cinta lawan inya, maka cintainya. Itu tuh. Tuhan sudah bahabar bon bubuhan sidin nah nyaman aja tuh biar kada terkenal aja orangnya santai aja orangnya kada apa-apa. Tapi makam orang derajat orang sing tinggi ya Imam Ghazali kisah Imam Ghazali ada wali zaman itu tuh wali ini harapan sudah sampai naik ke langit-langit sudah bilangnya sini beribadah hendak tahu keharatan Imam Ghazali wujud. Imam Ghazali ini wali dinaharat benar. Urang madahkan wali. Sini mah syarat sudah naik ke langit pertama. Ada dah. Ada Imam Ghazali ada. Takun malaikat situ. Udah tahu jubutnya. Kada di sini naik pulang ke langit kedua. Karena wali lah. Kada dah pulang. Takun akan langit ketiga sampai ke 7. Kada dah. Turun sini. Jadi lain wali Imam Ghazali itu lain. Aku habis sudah megang ke 7. Kada ada. Kadang Imam Ghazali itu kada ada. Lain wali. Oh kalinya bayi malam mimpi. Kalau kada salah tak mimpi lawan Rasulullah wa Nabi Khidir apa mandek. Ajaran Nabi Khidir. Kamu kada tahu Ghazali itu lapihan pada langit. Wahidiyyo aku cabut kawalian kami cabut oleh Nabi Khidir kawalian orang itu tadi. Maitirat Imam Ghazali. Rupanya tingkat gedungnya tingkat 7 nih kada ada. Oh kada ada. Turun pada kada deh. Ghazali padahal di itu sama lagi. Sama nang seorang kan awak sampai ke sana.
Karena si dia sudah merasa di langit ketujuh itu tingginya udah. Nah, kayak itu. Jadi jangan mau ukur orang lawan seorang, mau ukur orang lawan seorang. Jangan orang tuh orang dua, seorang tuh seorang dua. Itu benar ya. Nah ianya sangka baik lawan orang. Kalau orang ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita katakan inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia manusia adalah orang-orang bertakwa kepada Allah. Makin banyak takwanya kepada Allah, makin tinggi. Ciri orang bertakwa salah satunya di antara sifatnya humul. Apa itu humul? Kada tapi mau menampakkan diri. Santai dia mana? Nah, itu. Jadi banyak-banyak kita menyebut Allah. Nah, banyak-banyak menyebut Allah. Harapannya sudah hadir pada bila hendak banyak disambati Tuhan, sambati Tuhan. Menyambat itu pilih-pilih. Nang baik juga sambatannya ya kalimat thayyibah. Jangan puruk-puruk memprotes Tuhan gawian. Hanya bangun subuh banyak keluar melihat mangga orang bina lambat. Kenapa jer mangganya jeneng lambat? Berarti pun seorang ada. Nah, itu malah hitungannya bau kuring terlihat mangga sudah pun orang lambat. Nah kadang doa. Maka sama, bibitnya sama, menanam sama, yalah, sekalinya lah berpenurang, sangkal hati. Kenapa lihat dalam hati itu? Berarti sudah berwala loh Tuhan, mahwali Tuhan sudah. Maulah beberapa, hanya tamu cilak sudah protes Tuhan, sudah berwala lawan Tuhan. Ya Pak, hanya tamu cilak mata, belum kuring, ada kuring itu lah. Ya, kita tadi kadang-kadang ada masalah halus tapi dosanya gana. Kita merasa karena dosa nongol-nongol itu memang menjutaan, berzina, minum minuman keras itu. Padahal ketika itu dosa gana. Kada rela lawan takdir Allah Taala, dosa gana, kada gampang. Dan itu halus dan gak ada kerasaan. Kayak kita nih kadang-kadang sibuk mau urusi orang rokok, mau urusi orang sujud, mau urusi bacaan orang, nunggu-nunggu ini dilihat deh. Sementara nang kita seorang, nang perasaan bujur sudah. Rokok bujur, rokok nih bujur, tapi perasaan bujur, nah di situ salahnya. Paham lah yolah. Pian sujud sesuai dengan ilmunya mengaji sudah sujud deh bacaannya. Pada saat pian sujud pian merasa sujud pian dibujur, di situ sudah salahnya. Di situ kesandungnya manusia. Jarang orang tadi apa artinya tersandung batu nanggana, jarang. Marabahakan batu-batu ganal itu jarang paling marabahakan orang. Nah marabahakan orang itu batu halus-halus rabah. Yolah, batu nunggu-nunggu selamat aja buatnya. Tapi batu nunggu kakak ini tadang sar ini kan. Artinya apa? Dalam hidup ini kita tuh jangan meremehkan halus-halus, nangkal tapi kelihatan. Yang dianggap kayak orang nunggu-nunggu harat-harat, hormati benar. Nah halus-halus, gitu aja sudah. Nah itu. Jangan meremehkan tukang tabuk kubur. Sudah tukang tabuk kubur buat tanah-tanah datang duluan di situ aja duluan benabuk kubur buatnya duluan di luar ya buat tanah-tanah. Jadi nang di dalam-dalam ini nang bersih-bersih dihormati ayam segala macam. Buat tukang tabuk kubur hari ini makanya kapintaran benar orang bubun itu kan bubun mana kubur. Ini kita salah-salah anak-anak tuh banyak kayak gitu ya. Inilah yang tukang bakso waktu kita baruhan masih segala macam
Itu benar kebubahnya itu. Sudah datang nang mobil nang apa, berdirian banyak utang, bentukan besok, rokok habis ya boleh. Dangdut ya, itu nah ada bapak datang, oh, bapak datang, selamat, bapak datang, punya habisan rokok, stop aja punya kayaknya saudara, berendah kamu saudara lagi sudah, nah ini nang kakaknya itu kita kadang-kadang ada terpikiran, ini bahaya benar. Nah kira-kira ini aja dulu masalah kalamnya. Jadi hati-hati benar mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu kalamnya itu tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak melakukan i'la, tidak melakukan i'rab dan sebagainya, tidak melakukan lahm dan lain-lain. Nah itu jadi kada sama lawan kita. Sementara di Quran itu adalah ta'alluqnya ta'alluq dilalah yang menunjukkan tulisan-tulisan yang ada di Quran itu yang kita sebut-sebut itu adalah menunjukkan kalam kadim, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kada boleh dikatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Katakanlah bahwa Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kesimpulannya, wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.